Oke, saya kali ini minum kopi sama Mas Eriko dan Ziko. Oh, Mas Ziko. Kita ngobrolin apa tadi? Ngobrolin sebenarnya dampak virus corona di Indonesia bagi industri seperti apa sih gitu. Kita konfirmasi kepada ahli ekonom Mas Luki. Iya. Terus nanti tayang di mana nih? Tayang di Kabar Petang jam 5 mulai. Di segmen laporan utama namanya. Dia tayangnya di Senin, Rabu, Kamis. Oh, jadi setiap Senin, Rabu, Kamis disisipin di Kabar Petang. Oh. Di Senin, Rabu, Kamis ada segmen namanya laporan utama jam 5:30 sampai 6:30. Di kira-kira di segmen 6-7 lah dia segmennya gitu. Itu menyiarkan topik-topik terhangat ya. Kebetulan kali ini adalah virus corona. Kemudian setelah di situ nanti tayang di mana lagi, Mas Ziko? Di apa? Ada segmen lain nggak? Enggak sih. Kita khusus di laporan utama itu. Khusus laporan utama. Oke. Silakan nonton aja, silakan laporan utama. Mantap. TV-One memang beda, ya kan? Mantap. Beda nih, satu tidak berewokan, yang lain berewokan. TV-One memang beda. Penting ngopi. Jangan lupa ngopi. Ya. Oke. 5, 4, 3, 2, yuk. Mas Luki sebenarnya. Ya. Dampak dari corona ini seperti apa sih kan apalagi kini saat ini sudah masuk Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih melihat kebijakan pemerintah khususnya di sektor industri sendiri, mengingat kan bahan baku industri ini berasal dari Cina. Ya. Nah, jadi gini, saya akan mulai dari keterangan ekonomi dulu. Nah, ekonomi kita, angka pertumbuhan ekonomi kita yang terakhir itu ada di angka 4,97% ya, yang terakhir. Nah, sehubungan dengan mengapa harus diawali dari angka pertumbuhan ekonomi, yang dikhawatirkan adalah dampak COVID-19 atau coronavirus ini kepada ekonomi. Nah, komponen gross domestic product atau kalau kita lihat komponen cara perhitungan perekonomian itu ada memperhitungkan ekspor impor, kemudian belanja pemerintah, kemudian yang paling penting adalah belanja rumah tangga atau RT ya, rumah tangga. Nah, dengan demikian sekarang kalau kita lihat dampaknya itu harus diperhitungkan bagaimana tata kelola risiko. Nah, pertama, kalau kita lihat sejak diumumkannya potensi atau dugaan terinfeksi COVID-19 terhadap 2 WNI warga negara Indonesia, kita lihat tuh banyak warga negara Indonesia di beberapa kelompok mulai memborong beberapa kebutuhan pokok. Nah, dengan peristiwa itu sebenarnya itu dapat menimbulkan inflasi karena apa? Jumlah barang itu dapat tidak tersedia di beberapa wilayah dan itu menyebabkan nanti situasi harga itu tidak stabil. Nah, sementara Pak, inflasi itu menjadi salah satu pokok perhitungan bahwa harga kebutuhan pokok itu masih diindikasi dari tingkat inflasi yang saat ini masih berada pada kisaran angka 2,98% sampai 3%. Nah, jadi menurut saya upaya pemerintah ini harus segera nih melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu apa? Untuk menjaga dan meredam kepanikan ini agar apa situasi tersebut tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan kebutuhan atau transaksi RT rumah tangga tadi. Nah, kemudian berikutnya
dalam perhitungan ekonomi juga memperhitungkan ekspor impor. Nah, kita ini masih menjadi negara importir beberapa produk-produk industri yang ada di luar negeri. Apakah itu mitra dagang kita antara lain adalah Amerika, China, Eropa. Nah, bagaimana nih cara mengelola risiko sementara kita masih membutuhkan komponen-komponen produk impor tersebut? Dan kebetulan kalau kita mau kelompokkan produk impor yang masih dominan di impor dari luar negeri masuk ke Indonesia itu adalah produk farmasi atau bahan baku farmasi. Nah itu maka mitigasi risiko itu menjadi perlu untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena apa? Bukan tidak mungkin ya akibat daripada tingginya arus impor tersebut akhirnya nanti memberikan dampak potensi penularan virus. Karena apa? Karena yang perlu dibicarakan media impornya itu seperti apa? Apakah menggunakan orang? Apakah hanya mengirim barang? Atau bagaimana tuh media impornya? Atau cara masuk barang dari luar negeri ke negeri Indonesia. Nah kemudian berikutnya kita saat ini masih orang membicarakan di prospek nih. Prospek itu apa? Bagaimanakah prospek setelah adanya dugaan terinfeksi COVID-19 atau coronavirus ini? Prospeknya bagaimana? Kalau saya akan bahas prospek itu apa? Prospek itu adalah upaya menemukan masa depan dengan cara menurunkan resiko. Nah, jadi sekarang yang dipikirkan apa? Karena sudah ada dugaan tersebut, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara menurunkan resiko. Nah, sementara resiko itu memiliki beberapa proses. Pertama, resiko coronavirus ini bagaimana resiko itu dikelola, ataukah bagaimana resiko itu dialihkan, atau bagaimanakah resiko itu dipecah dampaknya, ataukah bagaimana resiko itu ternyata diterima dengan segala konsekuensinya. Nah, menurut pandangan saya dengan situasi ini pemerintah perlu mempertimbangkan sebenarnya untuk memecah dampak yang berhubungan dengan perekonomian. Apakah temuan-temuan tersebut mulai dilokalisir? Ya, lokalisir itu artinya apa? Ada satu tempat yang digunakan benar-benar untuk melakukan karantina atau lokalisasi agar upaya rehabilitas atau upaya penyembuhan tersebut dapat ditemukan. Nah itu cara-cara yang kemarin itu sebenarnya sudah cukup baik ya, melihat beberapa tempat lokalisir yang digunakan itu pulau untuk melokalisir. Nah pada kenyataannya saat ini akhirnya ada juga dugaan infeksi, maka hal tersebut harus digiatkan agar apa? Menurunkan dampak terhadap perekonomian. Jangan sampai nanti di satu wilayah ada temuan coronavirus, lantas wilayah tersebut akan mengalami penurunan ekonomi. Karena dampaknya kalau kita lihat mau tidak mau masyarakat itu masih sangat pragmatis. Sebut saja misalnya masker digunakan untuk orang yang memang sedang mengalami sakit atau dalam rangka pemulihan. Nah sekarang orang sehat pun berlomba-lomba untuk membeli masker, walaupun itu sudah menjadi upaya keterangan medis, tetapi sifat pragmatis itu tidak bisa dihindari. Nah untuk itu harus ada ini cara-cara lokalisir atau lokalisasi pada satu tempat untuk menghindari kondisi perekonomian yang nanti tidak stabil. Karena kalau didiamkan itu contohnya seperti Wuhan sendiri, akhirnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak mengalami perubahan, justru mengalami potensi pelemahan. Nah itu pandangan mengenai risiko nih, bagaimana memecah dampak itu. Kemudian mengalihkan risiko, bagaimana mengalihkan risiko itu apa benar nanti tata cara pengelolaan terhadap persoalan ini itu benar-benar dapat dialihkan dengan cara melakukan upaya pelayanan medis yang prima. Sementara ini dugaan ini masih baru diperoleh dua pasien terinfeksi atau indikasi terinfeksi. Nah, sementara yang belum dapat diperoleh kasusnya itu kan menjadi pertimbangan pasar. Justru pasar sekarang atau masyarakat atau pandangan pelaku pasar itu melihat ini, itu dua yang ketahuan nih. Kalau yang lain belum ketahuan gimana gitu? Itu hipotesa atau dugaan pertama. Kemudian yang kedua, pasca tahun baru awal tahun 2020 hingga saat ini kita masuk ke bulan Maret awal, itu kalau memang benar ada riwayat pasien itu yang selama ini menurut statistik itu mengalami kematian atau meninggal,
Nah, sebab atas dasar meninggalnya itu apa? Apakah itu sudah menjadi satu pertimbangan untuk evaluasi risiko? Nah, itu menjadi satu situasi yang membatasi perilaku masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, artinya apa? Di sana akan potensinya akan memberikan dampak negatif sebenarnya. Nah, ini dibutuhkan maka kerjasama pemerintah, misalnya lintas lembaga, ya, lintas kementerian untuk sama-sama berkoordinasi. Nah, sekarang kementerian yang paling krusial dalam persoalannya apa? Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Nah, dan Kementerian Kesehatan menemukan menemukan kasusnya atau telah melakukan observasi temuan atas kasus tersebut. Nah, dana untuk pengelolaan risiko ini bagaimana? Apakah optimal atau tidak? Sementara pemerintahan saat ini baru saja melaksanakan perjalanan APBN untuk 2020. Anggaran-anggaran tersebut tersedia dengan optimal atau tidak, atau dapat dialokasikan dengan optimal atau tidak. Nah, itu menurut saya ya apa yang harus dilihat secara strategis bagi pemerintah. Kemudian dampaknya terhadap perekonomian apabila tidak dilakukan lokalisir, maka nanti akan terjadi ketimpangan ekonomi. Karena apa? Walaupun belum secara saintifik atau keilmuan atau ilmiah daerah tersebut ternyata menjadi sumber penyebaran, tetapi mau tidak mau daerah tersebut akan mengalami penurunan ekonomi karena keterbatasan sikap masyarakat yang cenderung pragmatis namanya di Indonesia. Nah, untuk itu pemisahan wilayah ini perlu. Nah, kita bisa naik kepada Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, melihat wilayah-wilayah mana yang memang dipandang layak menjadi daerah untuk melakukan tujuan lokalisir. Karena apa? Pertama, situasi transaksi di sana memang dikatakan tidak atau tidak dinamis. Maka daerah tersebut dapat menjadi tujuan untuk lokalisir atau karantina. Nah, sehingga hal tersebut dapat mengalihkan resiko nih daripada berita tersebut ada di satu wilayah dan wilayah tersebut akhirnya terkena dampak perekonomian, padahal situasi perekonomian wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat dinamis. Nah, itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi atau memiliki peran yang strategis untuk hal tersebut. Nah, kalau dibilang bahan bakunya sendiri, industri bahan baku apa sih dari Cina sebenarnya? Lalu apa sih yang paling berdampak sekarang? Kita masih memiliki kualitas ekspor bahan baku itu mayoritas itu masih farmasi. Jadi bahan-bahan farmasi itu masih diimpor. Nah, sementara bahan-bahan farmasi impor itu seperti yang tadi saya sampaikan, apakah media impornya itu menggunakan hanya kirim barang dari satu tujuan ke tujuan berikutnya, hanya mengirim barang saja, atau melibatkan orang-orang itu yang ikut mengirim. Nah, sehingga dia menjadi media untuk transfer, media transfer atau media untuk menularkan kembali. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya bahan-bahan produksi yang harus menjadi perhatian. Itu yang pertama farmasi. Kemudian yang berikutnya adalah bahan baku kita masih mayoritas itu karena kita ekspor komoditi, kita mengirim hasil bumi, maka nantinya apakah kemampuan daya beli mitra dagang ini tetap tinggi, sementara mereka juga sudah mengalami persoalan, yaitu persoalan ekonomi akibat coronavirus. Nah, nanti dampaknya bagaimana nih terhadap ekspor impor kita? Karena selama ini kita negara penghasil sumber daya alam. Nah, hasil sumber daya alam itu atau komoditi tersebut dikirim melalui cara ekspor. Nah, kalau negara mitra dagang itu tidak memiliki kemampuan daya beli yang tinggi akibat coronavirus, bukan tidak mungkin nilai ekspor kita mengalami penurunan. Nah, itu resiko yang memang harus dipertimbangkan baik dari kementerian lembaga hingga asosiasi, antara lain adalah Kamar Dagang Indonesia, kemudian Apindo yang asosiasi perusahaan pengusaha Indonesia dan sebagainya. Itu harus mulai menerapkan upaya-upaya mitigasi risiko dengan cara
memprioritaskan nih, membuat priority skill produk-produk apa saja yang memang benar-benar menjadi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan industri. Nah, dan produk-produk mana saja yang dapat dikurangi untuk mencegah dampak media transfer tersebut. Nah, kalau analisis sendiri dari dampak corona apa sih yang katanya sudah dampak perekonomian Indonesia kan sudah masuk ke Indonesia nih, dampaknya sebenarnya apa sih kalau dari analisis ekonomi sendiri? Dampaknya itu dapat memberikan koreksi terhadap nilai pertumbuhan ekonomi karena tadi kita lihat angka pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diperoleh antara lain dari neraca ekspor impor, kemudian kebutuhan rumah tangga atau transaksi rumah tangga, kemudian belanja pemerintah, kemudian pendapatan pemerintah. Nah, belanja pemerintah gimana misalnya? Apabila ditemukan satu peristiwa atau satu kejadian di tempat tertentu, otomatis belanja yang sudah dianggarkan di APBN itu memiliki satu anggaran yang berikutnya, belanja untuk antisipasi nih, bagaimana mencegah. Berarti apa? Ada satu situasi bahwa APBN tersebut akan mengalami perubahan karena akibat persoalan ini. Nah, di sana akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena APBN yang sebelumnya dirancang untuk dijalankan prosesnya itu mengalami perubahan akibat situasi ini. Itu satu. Kemudian yang kedua itu belanja pemerintah ya. Kemudian yang kedua ekspor impor tadi. Ekspor impor, kita negara ekspor. Kalau tidak ada yang minat beli yang tinggi, bagaimana? Sementara mau tidak mau pendapatan Indonesia masih mengharapkan hasil daripada pengiriman barang ekspor. Nah, kemudian yang berikutnya impor. Karena didominasi dari produk impor, bagaimana kalau impor tiba-tiba tinggi, sementara kita dalam situasi yang sedang tertekan dalam kondisi ekonomi. Bagaimana kalau impor itu naik, bahan baku naik? Nah, bagaimana kemampuan dan apa siasatnya gitu? Nah, itu saya kira dampaknya itu akan menyebabkan barang impor naik. Indikasi barang impor naik itu dapat kita lihat dari kondisi rupiah kemarin tanggal 2 Maret 2020. Nah, ketika pengumuman tersebut diumumkan, rupiah US dollar itu menguat di angka 14.200 hingga 14.300. Nah, itu menjadi satu pertimbangan. Sementara dari komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi melalui APBN, rupiah itu menjadi komponen yang paling penting karena apa? Kita masih memiliki currency base transaksi itu menggunakan mata uang dolar di antara rupiah. Nah, kalau dolar menguat, nanti kita akan impor. Otomatis apa? Otomatis kemampuan belanja kita harus ditingkatkan karena apa? Dolar mengalami kenaikan. Nah, kemampuan untuk meningkatkan transaksi tersebut menjadi satu konsentrasi tidak. Kalau tidak, nanti daya saing ekonomi akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena produk impor tersebut yang memang benar-benar dibutuhkan tidak dapat diserap dengan optimal. Akibat apa? Akibat adanya alokasi anggaran yang mengalami perubahan akibat coronavirus ini gitu. Nah, jadi saya kira ini konsentrasi kepada penanganan resiko. Saya melihat bahwa sebenarnya ke depan untuk melihat prospek ini akan lebih baik itu apabila mempersoalkan bagaimana mengelola resiko ini, karena resiko sudah kita tidak dapat hindari saat ini, pun negara-negara lain tidak dapat menghindari. Oleh sebab itu, bagaimana cara mengelola resiko ini dengan tata kelola anggaran yang baik dan efisien, dan upaya-upaya pencegahan itu saya kira baik untuk dilakukan, dan mitigasi risiko itu menjadi penting bagi kementerian, lembaga, dan asosiasi yang menjadi mitra kerja pemerintah. Kalau dari dampak perekonomian di bidang industri sendiri yang paling kuat bagaimana? Nah, Industri di Bursa Efek Indonesia itu ada berbagai macam sektor industri. Kita akan bahas nih manakah industri yang memiliki dampak paling krusial, yang paling cepat akibat adanya coronavirus ini, yang paling cepat mengalami koreksi, dan mana juga yang dikatakan sustain. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu ada plantation, ada otomotif, ada basic industry, ada farmasi, ada banking, ya kan? Ada miscellaneous industry, dan banyak lagi. Nah, dari sekian banyak sektor tersebut, saya melihat bahwa yang akan sustain ini kebetulan sektor farmasi, karena itu menjadi sektor yang paling memperoleh
dampak positif dalam persoalan ini. Nah, di sana ada industri ya, industri apa? Industri pelayanan kesehatan, apakah itu rumah sakit, apakah itu produk-produk farmasi. Nah, sementara yang memperoleh dampak negatif itu antara lain adalah apa? Industri seperti apa? Banking. Karena apa? Karena banking itu mau tidak mau mereka harus melakukan adjusting, itu penyesuaian. Seperti kita lihat Bank Indonesia sendiri ketika diumumkan itu mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk meredam adanya apakah itu tiba-tiba masyarakat melakukan pembelian dengan tidak normal, sehingga itu mengakibatkan situasi harga di pasar atau kebutuhan pokok itu menjadi tidak utuh. Nah, jadi itu yang akan terkena dampak negatif, yaitu banking. Kemudian berikutnya itu adalah transportasi. Transportasi kalau kita lihat bagus upaya pemerintah untuk menawarkan berbagai macam tawaran menarik mengenai tujuan destinasi dengan menawarkan harga yang diberikan diskon dan sebagainya. Tetapi dalam persoalan ini masyarakat tentu akan mempertimbangkan lagi nih untuk mengambil keputusan tersebut. Karena apa? Wilayah-wilayah tersebut belum mereka lihat secara utuh apakah potensi wilayah tersebut menimbulkan satu dampak negatif, yaitu COVID-19. Nah, berikutnya industri yang lain adalah industri yang berhubungan dengan apa? Impor, atau industri yang berhubungan dengan penggunaan mata uang dolar. Antara lain adalah basic industry, industri dasar. Nah, kita masih menggunakan bahan baku industri tersebut mayoritas impor. Apakah industri elektronik, apakah industri retail. Nah, itu masih didominasi dengan mata uang dolar. Nah, apabila dolar tersebut mengalami kenaikan, maka apa? Daya saing pembelian untuk industri dasar atau basic industry ini akan menjadi lebih lemah. Karena apa? Belanja bahan bakunya sudah tinggi menggunakan mata uang dolar. Nah, itu industri yang saya kira memperoleh dampak positif. Dan saya juga menjelaskan tadi bahwa industri yang memperoleh dampak negatif itu potensinya juga ada. Nah, itu yang harus disiasati oleh pemerintah. Nah, berarti terakhir, berarti kan dengan masih banyak ya Indonesia mengimportir bahan baku dari sana. Nah, sebenarnya langkah pemerintah yang diambil sekarang ini sudah tepat belum sih? Kalau belum, seharusnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Pemerintah itu terakhir ya, kalau kita lihat melalui beberapa lembaga seperti Bank Indonesia itu menurunkan 7 days repo rate. Itu saya kira itu langkah yang sudah cukup baik. Karena apa? Untuk mendorong capital outflow itu berimbang dan tetap ada di Indonesia gitu. Nah, jadi harapannya adalah inflow ya. Nah, itu menurunkan 7 days repo rate atau suku bunga acuan. Itu saya kira sudah cukup baik, preventif. Kemudian yang kedua, selain tadi adanya kebijakan yang preventif, saya kira ke depan yang benar-benar menjadi kritik utama adalah Kementerian Kesehatan melalui melalui upaya-upaya itu untuk mengelola risiko ini atau menangani risiko ini. Karena sekali lagi apa yang dialami oleh masyarakat saat ini itu akibat kejadian di masa yang lalu. Sementara apa yang akan dialami di masa yang akan datang itu diperoleh dari keputusan saat ini. Nah, keputusan saat ini itu seperti apa? Apakah nantinya akan sangat agresif mengelola tempat pelayanan kesehatan terpadu misalnya? Kemudian apakah nanti akan menerbitkan kebijakan yang terpadu kepada kementerian yang paling dekat dengan situasi ini, yaitu Kementerian Keuangan? Apakah tankinya ada atau ya kebijakan-kebijakan tersebut sudah menjadi pertimbangan seperti fiscal tank misalnya, yaitu tanki kebijakan fiskal ini gimana? Kemudian monetary tank misalnya, tanki untuk kebijakan moneter itu apa terkait dengan ini? Nah, itu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, tapi sekali lagi bahwa saya ingin juga memberikan semangat bahwa sebenarnya walaupun saya bukan
profesi saya sebagai profesional, bukan ada di industri kesehatan atau medis. Nah, saya dengar virus ini itu akan lumpuh di atas 50 derajat. Nah, kebetulan Indonesia negara tropis. Tetapi ada juga bagian negara-negara yang atau bagian wilayah di Indonesia yang memang perlu menjadi perhatian. Karena apa? Virus tersebut bertepatan dengan apa? Bertepatan masih adanya musim hujan di Indonesia dengan situasi yang apakah itu tingkat kelembapannya tidak memenuhi syarat. Nah, itu menjadi perhatian. Nah, sehingga apa? Sekali lagi, tren pertumbuhan ekonomi kita itu terakhir itu ada di angka 4,97%, masih di bawah angka 5%. Nah, apabila situasi ini tidak dikelola dengan preventif, nah, bukan tidak mungkin angka pertumbuhan ekonomi tersebut akan mengalami koreksi lanjutan. Nah, sementara di sisi lain tantangan kita masih besar. Dolar menguat, harga minyak menguat. Kemarin 2 Maret harga emas dunia menguat di 1.600 US dollar per troy ounce, minyak di 50 hingga 51 US dollar per barrel. Kemudian dolar di 14.300. Nah, jangan sampai 3 komponen ini nantinya justru menjadi pressure atau menjadi penekan bagi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.